Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izhalatan jahli an nafsi an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhalillahi ta'ala ila hadrat nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sajji wa dzurriyyatihi wa ali bitikram wa nakhusu khususan khasatan ila muslim ahda kitab nazam alalah wa jami' talamidi wa masyayikhina wa masyayikhina wa ma'alif kutub allati ta'alamna wa lamna sannatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita mulai pembacaan kitab Nazm Alalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'abi ulumi fitarin amin. Sebagai permulaan kitab Nazm Alalah ini akan menerangkan syarat-syarat mencari ilmu. Syarat-syarat mencari ilmu. Mari terlebih dahulu kita membaca nazm bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika amma jamu'iha ibayanin ilingoda hasil ilmu angin dan perkorom kata cerita kumpulkan ti pertelong lukain wa hirasin was ibarin wa bulghatin wa irsadu ustadin wa tuli zamanin rupane limpat lokom sabar ono sanguni an piwulangi kuru lan sing suwe mangsane. Jadi di dalam nazman ini diterangkan bahwasanya alala tanalul ilma illa bisitatin sa'ombika ammajmuha ibayanin ilingodak hasil ilmu angin nember korong bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo. Jadi itu diterangkan ingatlah tidak akan kalian ini mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali dengan 6 syarat. Apa 6 syarat itu? Di situ diterangkan dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadu ustadin wa tuli zamanin rupane limpat lupa sabar ono sangune lan piwulangi kuru lan sing suwe mangsane. 6 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang mencari ilmu manfaat supaya berhasil, yaitu nomor 1 zukain, yaitu cerdas. Nomor 2 hirsin, semangat. Nomor 3
wastibarin, sabar. Nomor 4 bulughatin, bulughatin itu biaya. Terus nomor 5 irsyadu ustadzin, petunjuk guru atau ustadz. Nomor 6 ya, waktu li zamanin, dan waktu yang lama. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat ini syarat 6 harus terpenuhi. Syarat 6 ini harus terpenuhi. Nah, sebelum membahas lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa definisi, apa pengertian ilmu yang manfaat. Perlu saya ketahui, yang dimaksud ilmu manfaat itu adalah ilmu yang bisa menghantarkan pemiliknya, orang yang mempunyai ilmu tersebut, pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu kalau memiliki ilmu manfaat, maka ilmunya itu akan membimbing dirinya untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, baik dalam keadaan dia itu sendiri ataupun ada orang lain. Nah, perlu sampean ketahui, ilmu itu adalah nur ilahi, ya, cahaya dari Allah. Nah, nur ilahi itu hanya diperuntukkan bagi hamba-hambanya Allah yang soleh. Jadi kalau ingin mendapat cahaya ilahi, ya, kita harus menjadi orang yang soleh. Nah, ilmu manfaat inilah yang tidak mungkin bisa didapatkan, tidak bisa diperoleh kecuali dengan adanya 6 syarat yang harus dilengkapi oleh para pencarinya. Nah, ada 6 syarat itu apa saja? Tadi diterangkan, nomor 1 yaitu zukain, itu cerdas. Artinya apa? Artinya yaitu kemampuan untuk menangkap ilmu. Ini bukan berarti IQ harus tinggi. Walaupun dalam mencari ilmu, IQ yang tinggi ini sangat menentukan sekali berhasil dan tidaknya mencari ilmu. Nah, asalkan akalnya itu mampu menangkap ilmu, maka berarti sudah memenuhi syarat yang pertama ini. Nah, berbeda dengan orang gila atau orang yang idiot, yang memang akalnya itu sudah tidak bisa menerima ilmu, maka sulitlah bagi mereka itu mendapatkan ilmu manfaat. Namun perlu diingat bahwa kecerdasan adalah bukan sesuatu yang tidak bisa meningkat. Jadi kecerdasan itu bisa meningkat, ya. Kecerdasan itu bisa meningkat. Kalau menurut orang-orang tua, akal kita itu adalah laksana pedang. Akal kita itu bagaikan pedang. Semakin sering pedang tersebut kita asah dan kita pergunakan, maka pedang tersebut akan semakin mengkilat dan tajam. Nah, adapun bila didiamkan saja, cuma disimpan saja pedangnya, maka akan karatan dan tumpul. Nah, begitu pula akal kita, semakin sering dibuat untuk berpikir dan mengaji, maka akal kita pun akan semakin tajam daya tangkapnya. Dan bila dibiarkan, maka tumpul, tidak akan mampu menerima ilmu apapun juga. Itu syarat yang nomor 1 untuk mencapai atau memperoleh ilmu yang manfaat. Yang nomor 2 syaratnya yaitu hirsin. Hirsin apa? Semangat.
Artinya apa? Artinya sungguh-sungguh. Jadi harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dengan bukti apa? Ketekunan. Kalau ada orang kok tekun berarti ki sungguh-sungguh, semangat. Nah, mencari ilmu tanpa kesemangatan dan ketekunan tidak akan menghasilkan apa-apa. Gitu. Nah, ilmu apalagi ilmu agama adalah sesuatu yang mulia, yang tidak akan dengan mudah bisa didapatkan. Nah, oleh karenanya banyak orang mencari ilmu, tapi yang berhasil sangat sedikit dibanding yang tidak berhasil. Kenapa? Pertanyaan, kenapa? Karena mencari ilmu itu sulit. Golek ilmunya angel. Nah, apa yang kemarin dihafalkan? Kok sulit itu kenapa ya? Kemarin yang kita hafalkan, belum tentu hari ini kita masih hafal. Padahal ilmu yang sekarang itu diajarkan guru kita, itu ada hubungannya dengan hafalan atau pelajaran yang kita peroleh hari kemarin. Kalau kita itu pelajaran kemarin sudah tidak hafal, sekarang ditambah materi pelajarannya ditambah, otomatis ya kita tidak paham. Akhirnya pelajaran hari ini menjadi berantakan karena hilangnya pelajaran kemarin. Maka tanpa kesemangatan dan ketekunan sangat sulit bagi kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan dalam thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, syarat yang nomor 3 untuk mendapatkan ilmu yang manfaat yaitu wastibarin. Wastibarin. Apa wastibarin itu? Sabar. Artinya tabah menghadapi cobaan dan ujian dalam mencari ilmu. Memang orang yang mencari ilmu itu cobaannya banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin dicoba oleh Allah dari dirinya sendiri. Mungkin dirinya bodoh, akannya ketul, itu juga cobaan. Diajari berulang-ulang tidak paham-paham, atau menghafalkan sudah berulang-ulang tidak paham. Ini merupakan ujian. Kalau kita tidak sadar kalau itu ujian, niscaya akan putus asa. Atau mungkin dicoba dari keluarganya tidak mendukung ketika dia mencari ilmu atau mondok, atau yaitu keluarganya sulit ekonominya, itu juga merupakan ujian bagi si pencari ilmu tersebut. Atau cobaan dari masyarakat meremehkan mereka yang mencari ilmu di pesantren. Kan biasanya kalau ada orang yang ke pesantren itu disepelekan, dipandang dipandang sebelah mata. Mondok seoleh apa iso kayak wong-wong. Itu juga merupakan cobaan. Maka ketika menghadapi cobaan itu harus tabah. Nah, orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang mencari jalan lurus menuju penciptanya, siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setan yang sebagai musuh bebuyutan anak Adam itu sangat membenci ada mereka-mereka yang mencari ilmu, mendalami ilmu agama. Nah, apa yang dikehendaki setan? Yaitu agar tidak ada orang yang mencari ilmu. Makanya setan itu menggoda orang-orang yang mencari ilmu. Itu tujuannya memang seperti itu.
agar tidak ada orang yang mencari ilmu, tidak ada orang yang akan mengingatkan atau mengajarkan pada umat bagaimana cara ibadah yang benar. Dan juga keinginannya setan apa? Setan itu menghendaki agar tidak ada umat yang menasihati ketika dia tergelincir ke dalam kemaksiatan. Maka setan itu sangat bernafsu sekali menggoda pelajar, menggoda santri agar gagal dalam pelajarannya. Setan menggoda para santri, para pelajar itu dengan digoda dia suka dengan lawan jenis. Di dalam nafsunya diberi bisikan untuk senang kepada lawan jenis. Padahal dia ini kategori masih belajar, masih nyantri. Kalau menyukai lawan jenis ini dihiraukan, diperturutkan, wah kacau ini nanti, kacau. Mungkin di pondok nggak ingat pelajaran yang diajarkan gurunya, hanya ingat kepada orang yang ia senangi. Jadi membuat kacau pikirannya, atau justru dia malah melanggar syariat. Di pondok sering keluar untuk menemui pacarnya. Ini juga bermasalah ini. Mungkin nanti bisa menjadikan dia digundul di pondoknya, karena apa? Melanggar syariat, melanggar aturan pondok. Yang mana di pondoknya tidak boleh pacaran, dilarang untuk pacaran. Dan selain itu biasanya setan menggoda yaitu dengan kemelaratan. Dia diuji kemelaratan. Ini juga godaan, juga ujian bagi orang yang mencari ilmu. Bagaimana dia menyikapi ketika dia itu diposisikan sebagai orang yang melarat. Apakah dia itu panggah konsisten mencari ilmu agama, apakah berhenti terus melanjutkan ke luar negeri untuk bekerja. Nah, kalau sampai dia memilih berhenti dari pesantren pergi ke luar negeri bekerja, udah setan berhasil menggoda. Karena kita harus waspada, jangan sampai kemiskinan yang kita alami, kesempitan ekonomi yang kita alami ini menjadikan kita gagal untuk mendalami ilmu Allah. Yang nomor 4, syarat untuk mendapatkan ilmu yang manfaat apa? Yaitu bulghotin, yaitu biaya. Artinya orang yang ngaji perlu biaya. Wong ngaji niku butuh dana, butuh biaya. Seperti hanya orang yang hidup itu juga memerlukan biaya. Tapi ya jangan sampai dipahami harus punya uang, apalagi uang yang banyak. Nah, biaya di sini yang dimaksud itu kebutuhan kita, makan, minum, sandang, papan, untuk membeli kitab, untuk membeli pulpen, atau mungkin bayar sahriyah dan lain sebagainya. Pun tidak harus merupakan bekal materi. Biaya di sini nggak harus merupakan bekal materi. Bahkan dalam sejarah kepesantrenan dari zaman para sahabat Nabi sampai zaman ulama terkemuka, itu kebanyakan para santrinya, para pelajarnya adalah orang-orang yang tidak mampu. Contohnya saja seperti sahabat Abu Hurairah. Beliau itu merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi.
Beliau itu seorang yang fakir, seorang yang fakir. Tapi kefakirannya beliau tidak menjadikan beliau pudar untuk mencari ilmu Allah. Begitu juga Imam Syafi'i, termasuk madhab kita Ahlussunnah wal Jamaah di bidang fikih, khususnya orang Indonesia. Beliau itu seorang yang yatim, seorang yang yatim. Akan tetapi keyatiman beliau tidak menghentikan beliau untuk mempelajari agama. Bahkan sampai beliau mendapatkan titel yaitu mujtahid mutlak. Dan banyak lagi kasus-kasus contohnya yang serupa. Jadi biaya di sini itu bisa dengan mencari sambil hikmah. Mencari sambil hikmah. Hikmah itu apa toh? Yaitu membantu sang kiai, membantu pengasuh pondok pesantren yang kita tempati, atau membantu kiai madrasah yang kita tempati, itu namanya khidmah. Atau bekerja yang tidak mengganggu belajar kita, ya. Itu syarat yang nomor 4. Syarat mencari ilmu yang manfaat yang nomor 4 yaitu irsadu ustadzin, petunjuk ustadz atau guru. Artinya apa? Artinya orang mengaji itu harus digurukan. Tidak boleh dengan belajar sendiri, belajar secara otodidak, tidak boleh. Nah, kecuali kalau yang dipelajari itu ilmu umum, ilmu IPS, matematika, atau yang lain itu boleh kamu belajar otodidak. Tapi kalau masalah ilmu agama ini harus kamu gurukan. Harus kamu gurukan kepada guru yang keilmuannya itu bersambung sanadnya kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok masalah ilmu agama itu cara belajarnya harus dari guru yang sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW? Karena ilmu agama itu adalah warisan para nabi, bukan barang hilang yang bisa dicari di kitab-kitab. Dalam sebuah makalah, ini masalah makalah ini saya tidak tahu apakah ini hadis atau sekedar kata-kata ulama. Di dalam makalah tersebut itu dikatakan barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Jadi kalau ada orang belajar ilmu agama kok enggak dengan guru, belajar otodidak, maka gurunya setan. Dan ada makalah yang mengatakan, ya, laula sanad laqala mangqala bimasa. Laula sanad laqala mangqala bimasa. Andai tidak ada sanad, maksudnya pertalian murid dengan guru, maka akan berkata orang yang berkata tentang agama itu sekehendak hatinya. Kita bisa lihat sejarah penurunan wahyu dan penyampaiannya kepada para sahabat. Betapa Nabi Muhammad SAW itu setiap bulan puasa itu menyimakkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian Nabi menyampaikan ilmu-ilmunya kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Lalu para tabi'in menyampaikan pada tabi'in dan seterusnya kepada ulama salaf. Lalu ulama kholaf. Lalu ulama mutaqaddimin. Lalu ulama mutakhirin dan seterusnya sampai pada umat sekarang ini. Jadi intinya ilmu agama yang kita terima sekarang ini adalah ilmu yang bersambung
sanadnya sampai Nabi dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jelas sekali bahwa orang yang belajar harus lewat bimbingan seorang guru yang bisa menunjukkan apa yang dikehendaki oleh sebuah pernyataan dalam sebuah ayat atau hadis atau ibarat kitab salaf. Kenapa? Karena tidak semua yang tersurat mencerminkan apa yang tersirat dalam pernyataan. Itu syarat mencari ilmu manfaat yang nomor 5. Sekarang syarat mencari ilmu yang manfaat nomor 6. Apa? Yaitu waktu zamanin, lama masanya. Artinya apa? Artinya orang yang belajar itu perlu waktu yang lama. Nah, lama di sini bukan berarti tanpa target, tidak ya. Sebab orang yang belajar itu harus punya target. Tanpa target akan hampa dan malas belajar. Jadi harus ada target. Tunggu kudu apal alfiah, sewu nadhom, kudu tak apal nih. Aku lek mendok nang kono kudu santai tamat aliyah. Itu kudu enak target. Biar terjaga kesemangatan. Kalau nggak ada target, pokok ngaji ya. Kapan pokok ngaji. Nah, ini gue so ndadekne ning tengah perjalanan menjadi malas. Malah ogah-ogahan berangkat. Nah, itu saja keterangan pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya yaitu materi tanya jawab. Pertanyaannya 5 soal. Soal yang pertama, apakah pengertian ilmu manfaat? Pertanyaan nomor 2, untuk mendapatkan ilmu manfaat, syarat nomor 5 yang harus ia lakukan apa? Pertanyaan yang nomor 3, syarat mendapatkan ilmu manfaat yang nomor 2 itu apa? Pertanyaan nomor 4, pertanyaan yang nomor 4, siap. Pertanyaan yang nomor 4, syarat untuk mendapatkan ilmu manfaat yang nomor 6 itu apa? Pertanyaan yang nomor 5, jika kita ingin mempelajari ilmu agama, kita harus berguru kepada siapa? Itu saja pertanyaannya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.